Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Wardana dengan NIM 2023 0102 101 dari Universitas Esa Unggul Penduduk. Nah, di sini saya akan memaparkan presentasi saya tentang modul 11, yaitu penilaian risiko pengendalian. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, konsep dasar penilaian risiko pengendalian didefinisikan sebagai penilaian risiko pengendalian adalah proses evaluasi terhadap efektivitas, desain, dan operasi pengendalian internal entitas. Nah, tujuannya untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material di dalam laporan keuangan dilakukan oleh auditor pada tahap pemahaman dan pengujian atas penilaian interklien. Tahap penilaian risiko pengendalian terdapat 5 langkah utama yang dilakukan oleh auditor dalam proses ini. Yang pertama itu mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman pengendalian internal. Yang kedua itu mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Yang ketiga itu mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang keempat itu melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian dan yang diperlukan. Yang kelima itu melakukan evaluasi terhadap bukti dan membantu taksiran risiko pengendalian. Nah, pengujian pengendalian itu adalah test of control. Test of control itu pengujian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas, desain, dan operasi kebijakan pengendalian. Faktor utamanya itu atau fokus pengujiannya itu menjawab 3 pertanyaan utama: bagaimana pengendalian diterapkan, apakah konsisten, siapa yang menerapkan. Nah, strategi pengujiannya ini, pengujian bersama dilakukan untuk memperoleh pemahaman awal. Pengujian direncanakan dilakukan untuk mendapatkan taksiran risiko pengendalian rendah. Pengujian tambahan dilakukan jika pengendalian inter terlihat efektif dan ingin menurunkan risiko lebih lanjut. Pengujian tujuan ganda mengumpulkan bukti-bukti efektivitas pengendalian sekaligus bukti keliruan monitor. Nah, jenis prosedur itu adalah pemeriksaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pelaksanaan kembali. Nah, penentuan risiko deteksi. Risiko ini deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah satu material yang akan dalam suatu asersi. Nah, rumus perhitungan itu adalah RD sama dengan RA dibagi RB dikali RP. Nah, RD itu risiko deteksi, RA itu risiko audit, RB itu risiko bawaan, RP itu risiko pengendalian. Jadi, hubungan antara risiko deteksi berbanding terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jika risiko pengendalian tinggi, maka risiko deteksi harus rendah. Artinya, butuh bukti audit yang lebih kuat. Yang kelima itu adalah desain pengujian substantif. Hasil penelitian risiko pengendalian menentukan desain pengujian substantif. Sifat pengujian itu, jika risiko deteksi yang dapat diterima rendah, auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif, biasanya lebih mahal. Sebaliknya, jika risiko deteksi tinggi, prosedur bisa kurang efektif, lebih murah. Nah, jenis pengujian substantif itu adalah prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap satu atau rinci. Saat pelaksanaan, jika risiko deteksi rendah, pengujian dilakukan pada atau mendekati tanggal rancang. Jika tinggi, bisa dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Lingkup jumlah sampel bukti audit diperlukan lebih banyak untuk mencapai tingkat risiko deteksi rendah. Nah, perbandingan pengujian pengendalian vis substantif. Nah, pengujian pengendalian menilai efektivitas, desain, dan operasi pengendalian inter. Fokus pada proses. Nah, beda itu sama pengujian substantif. Nah, kalau misalkan pengujian substantif itu menentukan kewajaran asersi laporan keuangan yang signifikan. Fokus pada angka monitor.
Nah, jadi sekian saja paparan presentasi kali ini dari modul 10. Terima kasih.